Kalau kita mengerjakan apa yang sudah jelas diharamkan, tapi masih kita kerjakan, jangan salahkan diri kita atau jangan salahkan Allah. Kalau nanti kita minta, ya Allah tolong hambamu ini, dicuekin sama Allah. Ketika bicara tentang hukum zina, maka Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah dia tidak sabar. Dia berdiri langsung di tengah-tengah para sahabat. Wajahnya langsung memerah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya melihat ada yang membuat kepada keluarga saya di rumah, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan cari dua saksi. Saya akan potong-potong orang itu dengan pedang saya, ya Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat, dan kita mudah-mudahan jadi orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha besar Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala rahmatnya dan penuh kasih sayangnya, sehingga Allah masih mengizinkan kita bernafas. Kita gunakan nafas untuk menyebut nama Allah. Kita gunakan waktu untuk duduk menyebut nama Allah. Kita gunakan pandangan untuk melihat orang-orang yang sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini menjadi terus mudah bagi kita sampai ajal menjemput insyaallah. Dan mudah-mudahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini juga diberikan pahala yang sama dan berlipat ganda lagi untuk orang tua dan guru-guru kami insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebabnya kita berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga tentunya dikhususkan lagi para orang-orang yang membantu terbangunnya majelis ini, yang membantu dengan doanya, membantu dengan fikirannya, membantu dengan sosial medianya, membantu dengan dananya, membantu dengan menghidupkannya, membantu dalam sarana bantuan seperti apapun. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan lipat gandakan dan lipat gandakan semua kebaikannya kepada orang tersebut dan keluarga besarnya, dan membuat bangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada sudah sampai ke hadis yang ke-7. Nah, sekarang kita masuk ke hadis ke-7, kita baca sama-sama untuk mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yagharu, cemburu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yagharu, cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan sebab cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala, an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, sebab cemburunya Allah, seseorang datang kepada Allah
dengan melakukan atau mengerjakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham artinya? Faham? Saya ulang. Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yagharu, cemburu, wa ghairatullahi ta'ala, dan sebab cemburunya Allah yang maha tinggi, an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, seseorang datang kepada Allah mengerjakan apa yang diharamkannya. Faham? Mengerti? Sudah paham ya? Kalau paham selesai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Dan hadis tersebut di tulisan bawahnya ada kalimat muttafaqun alaih. Hadis yang keenam juga sama, tulisannya muttafaqun alaih. Pertemuan kemarin kita sudah bahas apa itu muttafaqun alaih. Muttafaq, sepakat, alaihi, atasnya, atas hadis yang ini. Siapa yang sepakat? Maksudnya daripada kalimat muttafaqun alaih, sepakat imam besar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Imam Bukhari dengan Imam Muslim sepakat dengan hadis ini, sama-sama meriwayatkan hadis ini, disingkat oleh ulama, kesepakatan beliau berdua, cocok hadisnya, jadi disingkat dengan kalimat muttafaqun alaih. Maka hadis ini menjelaskan tentang Allah itu cemburu. Maka dalam riwayat yang lain banyak hadis yang menyebutkan maksud tujuannya sama tapi dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini meriwayatkan 4 hadis atau beberapa hadis yang riwayatnya atau kalimatnya berbeda-beda. Dikatakan bahwasanya Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, al-mu'minu yaghar, seorang mukmin itu cemburu dan mungkin cemburu, bisa cemburu. Wallahu asyaddu ghaira, tapi Allah lebih besar lagi cemburunya dari seorang mukmin. Innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullahi an ya'ti al-mu'minu ma haramallah. Allah itu cemburu, mukmin juga cemburu, tapi cemburunya Allah itu jika kalian datang kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat dikatakan seorang mukmin cemburu, seorang mukmin cemburu, seorang mukmin cemburu. 3 kali disebutkan cemburu oleh Rasulullah, tapi yang 3 kali tersebut tidak sebanding dengan cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menjelaskan cemburu itu apa sih? Menurut pandangannya Imam Nawawi, ulama menjelaskan, kita kan punya pemahaman sendiri tentang cemburu. Kita semua tahu nggak arti cemburu? Atau kita cuma pernah merasakan tapi nggak tahu cemburu itu apa? Ente nggak ada yang pernah cemburu kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang paling belakang yang nyaut. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya al-ghairah, ghairah fathanya, ghainnya itu di fathah, dikatakan asluha al-man'u, artinya itu sesungguhnya mencegah. Cemburu itu arti sesungguhnya, maksud sesungguhnya cemburu itu mencegah, melarang, menahan, dan sejenisnya. Warrajulu ghayuru ala ahli, seseorang yang cemburu dengan istrinya, maka dia mencegah siapapun yang punya hubungan sama istri
Dan siapapun yang melihat bentuk tubuh atau bagian tubuh manapun dari istri, dia mencegah. Sifatnya kalau cemburu itu mencegah. Ini pandangan Imam An-Nawawi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibn Hajar juga menyampaikan bahwasanya lughah hiya fil lughah taghayyuru yahsulu minal hamiyah wal unfa. Perubahan tersebut menyebabkan hilangnya rasa nyaman dan hilangnya nyaman sama syahdu, bukan lembut, apa sih kalau orang saling jatuh cinta itu? Cemburu itu sesuatu yang menghilangkan rasa nyaman. Tadinya nyaman banget duduk berduaan, begitu datang cemburu hilang lagi tuh nyaman. Tadinya tuh enak duduk berdua walaupun belum mandi, apalagi belum gajian, enak banget. Tapi kalau sudah cemburu hilang tuh rasa enak. Cemburu itu sesuatu yang menghilangkan rasa nyaman. Tadinya nyaman banget duduk berduaan, begitu datang cemburu hilang lagi tuh nyaman. Tadinya tuh enak duduk berdua walaupun belum mandi, apalagi belum gajian, enak banget. Tapi kalau sudah cemburu hilang tuh rasa enak. Rasa enaknya ini cemburu bisa menghilangkan bukan rasa enak yang kita bisa rasakan dari lisan, tidak. Tapi rasa enak tubuh kerja ini, perasaan tuh, hati tuh mirip-mirip kayak gejala corona, sesak hatinya. Iya, maksudnya gimana ya, ngilu atau apalah bahasanya. Bebas lah, ente cari sendiri, terserah bahasa ente. Sesuai rasa yang pernah ente rasakan masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian juga dikatakan, cemburu itu al-ghayarah dalam bahasa Arab, itu bahasa diambil dari bahasa taghayyur, artinya berubah, perubahan. Yang dimaksud perubahan di sini, cemburu tersebut yang membuat hati ini berubah, dan berubahnya itu menimbulkan cenderung sifat marahnya keluar, emosinya keluar. Wajar kalau orang cemburu pun itu bukan marah, tapi itu sebab keluarnya marah. Cemburu berbeda dengan marah, tapi cemburu itu justru yang memancing si amarah ini keluar dari sangkarnya. Amarah ini lagi duduk manis, tiba-tiba datanglah cemburu, bangunin itu amarah dari nafsu, keluarlah dia dengan taring-taringnya. Wow, nggak begitu loh. Itu cemburu. Dan yang itu menghasilkan wajah memerah, mata memerah. Kalau di film-film kartun ada tambahan, keluar angin dari telinga, terus api itu apa gitu lah, bebas. Itu cemburu. Tetapi ini cemburu biasanya ada di pasangan suami istri. Tetapi kalau kita lihat, bukankah Allah tidak pantas dan tidak boleh, bahkan hal yang haram, kalau kita bikin artian sesuatu yang identik dengan manusia, kita jadikan itu untuk Allah. Cemburu itu identik dengan manusia. Kemudian kok Allah diartikan cemburu? Ini bagaimana penjelasannya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang mirip, serupa, dekat, nggak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia cemburu wajar, ada rasa cemburu wajar. Allah ini cemburu, bagaimana cemburunya? Maka ulama mengatakan di sini, cemburunya Allah bukan seperti cemburunya kita. Cuman bahasa hadis menggunakan bahasa cemburu agar kita mudah faham sesuatu hal yang kita gampang merasakannya. Kita kalau cemburu sama orang misalnya, cemburu saat ini, ditegur, disapa, balas nggak jawabannya? Dibilang, bro apa kabar bro? Dibilang, abang apa kabar? Baru cemburu nih, kita balas nggak?
Baik, balas atau diam? Standar lah. Rata-rata. Bilang misalnya habis ngambek, contoh nih, habis ngambek, marah di jalan, terus masih dipanggil, masih panas-panasnya, sayang. Kita balas atau diam? Terus dicoba dimanja-manja lagi, dipegang tangannya, maafin aku dong. Terus kita apain? Terus telepon berkali-kali, diangkat nggak? WA dibalas nggak? Lama-lama diblokir. Terus coba telepon pakai nomor yang lain, lama-lama handphonenya dinonaktifin, benar nggak? Saya bukan nuduh ya. Saya bukan nuduh, dengar-dengar aja. Terus nggak lama ada teman ngobrol apa, dia diam aja. Megangin pala, garuk-garuk pala, padahal nggak gatel. Terus kalau di jalan orang yang lagi cemburu, kan cemburu tuh jadi menyebabkan marah. Ada botol kosong di jalan, ditendang. Ada nggak gitu? Sering kan? Bukannya diangkat, taruh di tong sampah, malah dengan gaya lagi. Gah. Begitu ya? Tapi antum nggak pernah begitu kan? Sifat kita ketika cemburu itu mencegah apapun yang sedang datang kepada kita. Maka maksud daripada hadis ini bukan Allah cemburu seperti cemburunya kita. Hasya wa kalla, itu tidak mungkin dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ini bukan sifatnya Allah, tapi Allah, Rasulullah ingin mendekatkan kita kepada faham artian cemburu, karena cemburunya Allah karena perkara yang jelas. Kalau kita mengerjakan apa yang sudah jelas diharamkan tapi masih kita kerjakan, jangan salahkan diri kita atau jangan salahkan Allah. Kalau nanti kita minta, ya Allah tolong hambamu ini, dicuekin sama Allah. Jangan sampai nanti kita butuh pertolongan dan tidak ada pertolongan yang selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sengaja mengerjakan perbuatan haram, Allah lupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan dia. Mumpung kita masih dikasih umur, ruh masih nempel, jangan dekat-dekat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari bahasa yang berbahaya kalau tidak dijelaskan, maka ulama berbeda pendapat tentang mengartikan apa arti cemburu. Dikatakan wa ghairatullah ma yughayyir minal halil asi bintighamihi minhu fid dunya wal akhirah. Maksud daripada cemburunya Allah membuat orang yang melakukan maksiat ini akan mendapat celaka di dunia sebelum celaka di akhirat. Akhirnya disiksa sama Allah, diberikan ujian, bukan ujian yang mau ngangkat derajatnya, tapi ujian justru yang membuat dia jauh dan celaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Ada yang juga mengatakan karena ini sesuai dengan apa yang didatangkan oleh Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah sesuatu keadaan terkecuali orang tersebut yang terlebih dahulu merubahnya. Allah nggak akan merubah kita terus tiba-tiba menjadi ahli ibadah setelah kita maksiat, tidak. Tapi kitanya dulu tinggalkan dosa, hilangkan dosa, jauhkan dari perbuatan dosa dan perkumpulan-perkumpulan dosa, baru hijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru Allah rubah. Mungkin Allah rubah tanpa kita mendekat kepada Allah, tapi jangan sampai perubahannya justru perubahan yang membuat kita semakin jauh. Allah itu bisa merubah keadaan menjadi baik, tapi Allah menginginkan kita dulu berusaha menjadi baik, baru Allah bukakan
jalan. Maka kalau dari hadis ini baru satu ulama menjelaskan, inilah pandangan kita, jangan terlalu banyak nuntut orang lain melakukan kebaikan, tapi mulailah diri kita melakukan kebaikan, sehingga Allah mudahkan orang lain pun melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan, bagus. Mengamalkan, bagus. Belajar, bagus. Tapi jangan tuntut orang lain melakukan kebaikan. Kita dulu yang baik. Karena kita baik bukan hanya kepada orang baik. Tapi kita baik bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Kita baik karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan yang lain daripada ulama mengatakan, annal murad bi ghain syiddatul mana wal himayah, bahwasanya cemburunya Allah ini marah yang besar kepada seorang hamba yang bermaksiat dan betul-betul mencegahnya dari keselamatan. Gak diperdulikan lagi bagaimana sih keadaannya. Orang kalau marah, itu kita kalau marah tuh kita gak peduli dengan orang yang kita sayang tadinya yang buat kita marah. Allah bisa seperti itu karena cemburunya kita, dikasih tinggal kita dan tidak lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Dan ini keadaan kalau ada orang yang sengaja mengerjakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi, walazimul ghadab wa iradatul isal uqubah. Ini cemburu yang dimaksud, Allah akan terus-terusan marah dan terus marahnya itu akan berbuah hasil hukuman kelak di hari kiamat, dan sebelumnya pun akan dihukum ketika sakaratul maut, sebelumnya pun akan disiksa di dalam kuburnya. Ini siksaan Allah bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka penjelasan cemburu tersebut pun akhirnya seorang sahabat, Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah, ini ketika Rasulullah sedang menjelaskan hukumnya atau ancamannya orang yang melakukan zina, maka Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah, salah satu sahabat yang luar biasa. Sahabat ini ketika ikut duduk di kajian bersama Rasulullah, maka Rasulullah sedang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina. Kalau seandainya orang zina, maka tidak boleh langsung kita menembak atau menuduh orang ini zina. Harus, datangnya syariat, harus mendatangkan dua orang saksi yang dalam keadaan sadar, melihat dengan mata kepala bukan dengan wasilah. Mereka harus melihat orang tersebut betul-betul melakukan zina dan berani disumpah dan bersaksi di hadapan hakim, baru orang yang zina itu dihukum sesuai dengan aturan Islam. Jadi Rasulullah menjelaskan, zina itu perbuatan yang dosa. Tapi kalau ada yang melihat, maka itu harus dua orang yang melihat, tidak cukup satu orang. Dua orang yang melihat, dan sebelum bersumpah, sebelum menyaksikan dia harus bersumpah. Dan itu semuanya ketika bicara tentang hukum zina, maka Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah dia tidak sabar. Dia berdiri langsung di tengah-tengah para sahabat. Wajahnya langsung memerah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya melihat ada yang membuat kepada keluarga saya di rumah, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan cari dua saksi. Saya akan potong-potong orang itu dengan pedang saya, ya Rasulullah. Di depan Nabi Muhammad, di depan semua sahabat. Sahabat pun dengan tipikalnya, ada yang kurang ajar seperti itu, marah Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Kalian semuanya heran saat begitu emosinya, begitu marahnya karena membayangkan bagaimana kalau keluarga saya di rumah. Bisa saya cari orang untuk lihat? Tidak, demi Allah, saya akan bunuh itu orang dengan pedang saya. Gak perlu saya saksi, ya Rasulullah. Emosi, marah, cemburunya saat yang gak bisa menyebabkan dia harus panggil dua orang. Saya langsung potong-potong orang itu. Ini di kajian depan Nabi Muhammad, dan saat pun berdiri dengan gemetar badan yang luar biasa.
Maka sebelum sahabat yang lain pun berdiri memanas karena perbuatan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, maka Rasulullah mengatakan, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Kalian semua heran karena ini orang cemburunya, buah hasil cemburunya Sa'ad, karena ngebayangin, ini baru ngebayangin, dan naudzubillah, kita pun nggak boleh ngebayangin seperti itu, tapi sahabat ini terbawa keadaannya. Dan ini menjadi pelajaran, kalau tidak terjadi perbuatan hal seperti itu di zaman Rasulullah, kita nggak akan banyak belajar orang yang terbawa perasaan ketika lagi kajian. Ya, yang suka baperan, yang suka singgungan, nggak bisa kita salahkan, karena ternyata ada di zaman sahabat yang perasaannya berbeda, tapi dia menunjukkan cemburunya dan berdiri. Maka Rasulullah mengatakan, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, cemburunya dia Sa'ad itu nggak sebanding sama cemburunya saya. Artinya marahnya Sa'ad itu nggak sebanding sama marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aghyaru minni. Dan demi Allah, cemburuku, marahku itu nggak sebanding dengan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli ghairatillahi haramallahu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena itulah diharamkan perbuatan zina. Karena itulah diharamkan perbuatan dosa. Karena amarah yang baru kita bayangkan manusia, bagaimana marah yang menciptakan manusia tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seorang sahabat yang mengatakan, saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya nggak bisa meninggalkan perbuatan satu ini aja. Apa? Zina. Kata Rasulullah, boleh. Saya mau masuk Islam, tapi jangan larang saya mengerjakan zina. Tayyib, sini. Kata Rasulullah, kalau begitu saya mau tanya, kira-kira kalau ibu kamu, rela nggak ibu kamu ditiduri orang lain? Oh enggak lah, saya nggak setuju ya Rasulullah. Kalau bibi kamu, nggak mau ya Rasulullah. Ibunya dizinain orang maksudnya, mau nggak? Nggak mau. Bibi kamu, adik kakak ibu, nggak mau. Saudara kamu kandung yang perempuan, mau nggak dizinain orang? Tidak mau ya Rasulullah. Kalau gitu anak kamu lah, tidak mau ya Rasulullah. Makin marah. Mulai makin marah. Kalau kamu, keluarga kamu nggak mau dizinain sama orang lain, kok kamu tega zinain orang, keluarga orang lain? Yang itu pasti anaknya seseorang, atau pasti ibunya seseorang, atau pasti saudaranya seseorang. Seperti itu kamu mau, tapi kamu nggak mau dilakukan keluarga perempuan kamu dizinain orang lain? Tetapi Rasulullah menasihatinya dengan telapak tangannya pun menempel di dada orang sahabat tersebut. Ketika menempel dan orang tersebut pun terbuka fikirannya sampai betul-betul mengatakan, wallahi, demi Allah, tidaklah tangan Nabi Muhammad dilepaskan dari dadaku terkecuali hal yang paling aku benci di atas muka bumi adalah perbuatan zina. La ilaha illallah. Maka itu diharamkan perbuatan zina. Kami punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu menyampaikan wasiat kepada seluruh muridnya dan orang-orang yang ingin mengamalkannya apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkiratun Nas. Beliau menyampaikan untuk himayah, menjaga anak dari perbuatan zina dan mengerjakan zina, dekat, mengerjakan, dan sampai kenal pun kalau bisa tidak, ada amalannya. Apa amalannya? Bacakan surat Al-Qadri di kepalanya sambil megang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali. Kemudian bacakan Al-Ikhlas 3 kali, pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sampai akhir sebanyak 3 kali.
anak yang kecil, anak bayi atau sudah mau beranjak dewasa atau anak-anak seperti umuran kita pun dibacakan masih nggak apa-apa. Manfaatnya apa? Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan barang siapa yang bacakan hal tersebut kepada anaknya atau kerabatnya atau keluarganya, maka anak tersebut dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Maka orang yang saudara teman-teman yang sudah punya anak, ajarkan istrinya untuk juga gendong anak kalau lagi nyusui atau lagi makan atau lagi tidurin, ajarkan untuk baca surat Al-Qadr, megang kepalanya. Ajarkan juga untuk pegang badannya dan bacakan Al-Ikhlas 3 kali. Dan kalau kita ngelihat anaknya teman kita atau keluarga kita yang baru lahiran selamatan, daripada kita bilang lucu, gendut putih, lebih baik kita bacakan Al-Quran agar mendapatkan keberkahannya Al-Quran. Kita kalau ditanya, pengen nggak sih selamat dari perbuatan zina? Pengen nggak keluarga kita dijaga betul-betul dari perbuatan zina? Pengen. Kalau pengen, jaga diri kita juga jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Kalau kita pengen dijaga, jangan mendekat, apalagi melakukan. Kalau kita pengen, maka bacakan itu semuanya kepada saudara kita, khususnya yang perempuan. Hati-hati banget perempuan. Saya pengen sedikit, bukan pengen sedikit, tapi harapan yang sangat besar kepada Allah, dan Allah yang akan mentakdirkan ini berhasil atau tidak. Tapi insya Allah saya yakin dengan keyakinan yang sangat besar, insya Allah kedepannya bahasa yang tidak enak di Timika itu bisa dihilangkan. Apa itu bahasanya? Susah Ustadz mau cari anak yang perawan di Timika. Dan itu bicaraan sambil lelucon dan tertawa. Seandainya orang tersebut berani bicara di hadapan Rasulullah, apa perasaan Rasulullah? Terus apakah kita termasuk orang yang menghilangkan perawan orang tersebut atau menjaga perawan orang? Maka jaga keadaan kita, jaga keadaan keluarga kita, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang bisa diambil, dipetik dari hikmah hadis ini? Yang pertama, bahwasanya perkara yang haram itu sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul melepas diri zat mulianya kepada orang yang sengaja melakukan maksiat atau perbuatan haram. Bahwasanya anna ghadaballah fi ma'siyatih mahma qallat aw saghirat in hiya mukhalafatul khaliq. Bahwasanya dosa itu besar kecil bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi dosa kecil seperti apa yang diucapkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana dosa itu bisa dikatakan kecil kalau kita berdosanya kepada zat yang maha Allahu Akbar. Maka untuk mencegah hal-hal diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat dan terbawa dengan hal-hal yang memancing nafsu kita ini, maka duduk dengan orang baik itu mengajak kita menjadi paling tidak melihat wajah orang baik. Nadhratun ila salihin tanzilur rahmah. Melihat orang-orang soleh, orang-orang baik itu menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau itu menjadi jalan kita untuk melihat wajahnya manusia yang paling soleh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Kam min amwatin tahyal qulubu bi dzikrihim wa kam min ahya'in tamutul qulubu bi dzikrihim. Bahwasanya orang yang berilmu itu, saudara yang berilmu itu, walaupun dia itu tetap kekal selama-lamanya walaupun setelah meninggal. Orang yang berilmu kekal sesungguhnya walaupun setelah meninggal. Berapa banyak orang yang sudah meninggal ini menghidupkan hati ketika kita menyebut namanya. Antum pernah nggak sih meneteskan air mata kalau dengar nama Nabi Muhammad? Sudah meninggal loh.
Tapi berapa banyak kalau kita sebut nama-nama Nabi Muhammad, namanya sahabat, nama keluarganya Rasulullah, itu menghidupkan hati kita. Wali Songo sudah meninggal belum? Berapa banyak kalau kita mendengar cerita-cerita sejarahnya justru menghidupkan hati ini yang sudah lama mati. Berapa banyak guru-guru kita dan orang-orang tua kita, para ulama, para asatidzah yang meninggal, kalau disebut namanya menghidupkan hati kita. Tapi berapa banyak orang yang hidup kalau mengingatnya bahkan mematikan hati. Ada nggak orang hidup sekarang yang kalau kita sebut-sebut terus namanya itu nggak akan bikin kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nggak mau sebut namanya tapi antum semua tahu lah. Sedikit aja gambaran pemain bola. Kalau antum sebut misalnya, antum senang, fans, bahagia, taruh fotonya di kamar. Tapi antum sih enggak, maksudnya ada beberapa orang yang begitu ya. Taruh fotonya besar di kamar, bahkan saking senangnya namanya pun ditulis. Misalnya Messenger contohnya, atau siapalah. Ya contoh gitu. Saya mau tanya, kira-kira itu si Messenger atau siapa pemain bola yang gajinya besar atau apa, kira-kira dia bantu kita nggak kalau pas sakaratul maut? Ayo bro, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus mungkin dia bantu kita di dalam kubur nanti. Atau nanti di akhirat yang dikatakan tidak ada orang pakai sehelai baju pun, terus dia datang kasih baju bolanya dia. Hah? Bisa datang nggak? Terus manfaatnya kita fans sama dia apa? Al-mar'u tuhsyaru ala man ahab. Al-mar'u tuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang itu akan berkumpul kelak di hari kiamat dengan yang dicintainya. Maka pilih orang yang kita cintai sekarang, sebelum nanti di akhirat kita memilih, bukan lagi waktunya memilih. Yang kita pilih, cari yang betul, yang bikin hati ini hidup, bukan yang bikin hati mati. Bikin yang buat hati kita ini senang. Makanya ulama itu senang banget taruh foto-foto ulama. Ketika bisa ada foto, taruh foto ulama di rumah-rumahnya. Bahkan sekarang ini sudah gampang, handphone aja itu bisa dimanfaatkan untuk taruh fotonya ulama. Dan berapa banyak orang yang taruh foto di handphonenya, bukan ini sebagai jimat atau apa ya. Berapa banyak orang yang karena taruh foto ulama di handphonenya atau gurunya, ini bahkan orang yang maling sekalipun handphonenya, itu bisa jadi masuk Islam karena melihat handphonenya, lihat wajah orang yang baik, orang yang punya hubungan kuat sama Allah, akan merubah hubungan yang buruk sama Allah pun menjadi kuat. Foto, itu cuman foto, dan itu terjadi. Dan berapa banyak disebutkan salah satu teman kami ketika di bandara di salah satu negara bagian Afrika, sambil nunggu waktu datang, waktu pesawat agak delay atau lama, dia buka laptopnya dan wallpaper laptopnya itu foto Habib Umar. Dia lagi buka-buka, orang di sampingnya itu ternyata kepo atau nggak sengaja ngelihat, tapi sekali ngelihat tertarik dan terpanah dan terjarah wajah pandangannya kepada foto tersebut. Ditanya, ini siapa? Oh ini guru kami namanya Habib Umar fulan begini-begini. Begitu ditanya saat itu, ternyata ini orang duduk di sebelahnya sambil perhatikan dan dibuka handphonenya, mungkin dicari di Google, dia lihat foto-fotonya Habib Umar. Begitu dilihat foto, begitu sebelum panggilan pesawat, ini orang yang tadinya bukan muslim dia panggil, gimana caranya biar saya bisa kenal sama orang ini. Dan saat itu juga di bandara mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Foto. Tapi fotonya orang yang dekat sama Allah, bukan lagi menjadi remeh. Itu yang maksudnya berapa banyak orang yang sudah meninggal tapi menghidupkan hati, berapa banyak orang yang hidup itu menghidupkan hati, berapa banyak orang yang hidup justru mematikan hati. Makanya sekarang kalau ada handphone di rumah, ada kesempatan taruh foto-foto ulama, itu banyak manfaatnya. Rahasianya pun banyak. Jangan kita anggap itu semuanya bid'ah, itu syirik. Enggak, kita bukan nyembah foto, kita bukan nyembah orang, kita bukan Tuhan-Tuhankan orang, tapi kita mengharapkan keberkahannya orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun prasangka baik kita kepada orang tersebut.
Dan maka ambil bagian untuk diri kita, biar kita punya fotonya ulama, fotonya guru-guru kita, fotonya orang-orang yang ngelihatnya aja tuh sejuk. Ngelihatnya enak banget. Kalau ngelihat dia pasti mikirin, ya Allah, saya di surga bareng sama beliau atau tidak? Ya Allah, kira-kira saya ini bisa dekat nggak sama beliau? Ya Allah, saya ini bisa salaman nggak sama beliau? Ya Allah, saya ini bisa foto bareng nggak sama beliau? Itu bonus lah. Karena jangan sampai seperti ulama sekarang ini, beberapa ulama mengatakan tujuannya mengembalikan lagi semangat belajarnya orang-orang menuntut ilmu. Saat ini tuh belajar sama ulama, ambil ilmunya, jangan cuma foto barengnya aja. Foto bareng tuh bonus, tapi ilmunya yang kita ambil itu jauh lebih bagus. Kita punya foto bersama buat ngebanggain, saya punya foto sama fulan, Masya Allah keren. Kemarin saya hadir kajiannya, Masya Allah. Kajiannya bahas apa? Pokoknya zikir. Tapi nggak apa-apa, yang begitu pun nggak apa-apa, yang penting hadir. Duduk di sini, bahkan kita pun mengajarkan kepada jamaah menghadirkan orang yang tidak hadir pun kita hadirkan. Hadirkan orang tua, hadirkan teman, hadirkan kerabat. Tujuannya apa? Biar mereka pun mendapatkan pahala sebagaimana Allah mudahkan kita malam ini mendapatkan pahala. Ini cara yang paling besar mengikuti Nabi Muhammad untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, walaupun kita cuma dapat pahala apa yang kita ajarkan sekarang. Tapi melibatkan banyak orang mendapatkan pahala. Mendoakan orang lain itu sifatnya orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah ganti isi pandangan mata ini dengan orang-orang yang baik terus insyaallah. Ketemu jamaah majelis, ketemu orang-orang yang soleh, ketemu orang-orang yang baik. Kalaupun ketemu orang yang tidak baik, pandangan kita ini yang punya harapan untuk isi yang banyak sehingga bisa ada modal untuk melihat wajah Rasulullah. Walaupun ada orang jahat, maksiat, yang suka buka aurat sekalipun, kita tidak akan memandangnya dengan pandangan syahwat, tidak akan memandangnya dengan pandangan rendah, bahkan kita memandangnya dengan pandangan kasih sayang agar dia juga bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan mata yang seperti itu pandangan mata yang sangat dekat dengan pandangan melihat Rasulullah. Pandangan yang tinggi dan pandangan yang penuh dengan cinta kepada hamba-hambanya Allah, atau pandangan yang menginginkan kebaikan kepada banyaknya umat, maka itu pandangan yang sudah beberapa langkah lagi untuk melihat wajah terbaik dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah, ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad